Dakta Radio, bijak dan cerdas. Selamat pagi menjelang siang rekan Dakta, bagaimana kabar Anda semua di kesempatan kali ini? Saya Siva Paradila, hadir dalam program Dialog Bekasi jelang Pilkada 2024. Dan syukur alhamdulillah, kali ini hadir juga bersama kami di studio. Ini calon wakil wali kota Bekasi dengan nomor urut 3. Satu-satunya calon perempuan yang meramaikan dinamika Pilkada Kota Bekasi. Ada Ibu Nurul Sumarhani. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau beberapa tahun lalu flashback, kita ngobrolnya tentang kesiapan KPU Kota Bekasi ya. Saya penyelenggara waktu itu. Sekarang peserta. Sebagai peserta, di antara sekian banyak laki-laki, muncullah sosok perempuan untuk meramaikan dinamika Pilkada Kota Bekasi tahun ini ya. Sudah seharusnya ada calon perempuan. Jadi perempuan itu harus diberi tempat di dunia politik secara lebih luas Mbak Siva. Bukan cuma di pemilihan anggota legislatif ya, tapi eksekutif juga harus diberi kesempatan. Oke. Saya pikir kemarin ketika selesai dari sebagai penyelenggara, selesai sudahlah urusan-urusan politik Ibu Nurul gitu ya. Tapi ternyata dikejutkan dengan injury time, muncullah sebagai sosok calon. Apa sih Bu akhirnya melatar belakangnya Ibu tertarik untuk akhirnya maju menjadi calon wakil wali kota meraih PAU? Memang itu bukan murni skenario hidup saya ya. Jujur sebenarnya bukan seperti itu. Jadi di pertengahan tahun ini saya memang membuat komitmen dengan salah satu partai politik yaitu Partai Nasdem Kota Bekasi. Insya Allah saya akan menjadi ketua DPD Nasdem Kota Bekasi. Jadi saya baru ber-KTA Nasdem itu di bulan Juli 2024 ini. Jadi baru sebenarnya terjun ke politik praktis. Lalu kemudian di tanggal 20 Agustus ternyata ada putusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan. Sehingga pada saat itu partai-partai yang tidak punya kursi pun bisa menjadi pengusung calon. Angin segar ini ya bagi partai-partai ya. Dan pada saat itu saya diperintah oleh partai karena saya sudah menjadi kader partai untuk menggalang koalisi, membentuk poros ketiga. Karena pada saat itu sudah ada 2 calon ya. Kalau koreksi tadi ya Mbak Siva, saya nomor urutnya 2. Oh iya, nomor urut 2. Pada saat itu sudah ada 2 pasangan calon yang dideklarasikan dan siap mendaftar ke KPU Kota Bekasi. Kan rentang waktu pendaftarannya tanggal 27 Agustus sampai 29 ya. Nah, sementara putusan MK itu tanggal 20 Agustus. Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu itu saya mencoba menjalin komunikasi dengan partai-partai yang pada saat itu masih tersisa. Ada 3 partai non-seat dan ada 2 partai yang memiliki kursi. Kita coba komunikasikan dan terbentuklah koalisi Nasdem dengan Partai Golkar ditambah dengan Partai Garuda. Begitu Mbak Siva. Jadi proses perjodohan singkat memang sebenarnya. Singkat tapi harus siap ya untuk ini. Nah, Bu, tentu dari ketika Ibu resmi sebagai calon wakil wali kota Bekasi sudah bertemu dengan masyarakat, sudah mendengarkan banyak sekali apa yang dirasakan masyarakat. Apa sih yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ibu? Banyak hal ya Mbak Syifa, tergantung dari segmen apa nih. Biasanya kalau saya turun bertemu dengan pengurus RT RW itu tidak jauh dari insentif, BOP dan lain sebagainya. Karena memang para pemangku wilayah ini ya, bagian dari lembaga kemasyarakatan itu perlu mendapat apresiasi memang. Karena selama ini nomenklaturnya yang diberikan kepada mereka itu kan bentuknya bantuan operasional ya. Sehingga untuk mengambil honor di situ juga debatable sebenarnya karena nomenklaturnya adalah BOP begitu. Menurut saya sih ke depan perlu ada aturan yang lebih jelas baik itu melalui Perda maupun Perwal ya terkait dengan hak-hak dari pemangku wilayah ini, pengurus RT, pengurus RW. Kalau perlu ya jelas aja kalau misalnya memang menjadi hak mereka diberikan honor. Di samping juga tetap ada BOP. Itu kalau saya bertemu dengan pengurus RT RW ya. Kalau bertemu dengan ibu-ibu beda lagi. Kebutuhannya lebih banyak ke soal kesejahteraan, pendidikan, kemudian kesehatan gitu. Dan untuk ibu-ibu ini saya juga punya relawan khusus namanya The Nurul
Oh, Jadi Indorules itu salah satu organ relawan saya yang mentarget pemilih perempuan. Karena pemilih perempuan itu 51% ya di data pemilih kita, sehingga bagi saya itu satu strategi tersendiri, apalagi saya satu-satunya calon yang bergender perempuan. Jadi masuk akal lah kalau saya menyasar pemilih perempuan gitu ya. Itu Mbak, jadi beda-beda sih. Saya pernah juga datang ke anak korban pelecehan seksual ya. Dari situ tergali bahwa persoalannya bukan sekedar penegakan hukum, tapi sumber masalahnya juga ada persoalan ekonomi, ada persoalan parenting, kompleks. Sampai saya juga berpikir mana yang harus lebih dahulu diselesaikan gitu. Soal pendidikan juga, putus sekolah dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya ada di posisi bisa mengambil kebijakan, itu akan lebih mudah gitu bagi saya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu satu persatu. Semakin saya turun ke masyarakat, saya semakin melihat begitu ya kompleksitas persoalan di masyarakat. Tapi ujung-ujungnya nih Mbak Siva, memang ke soal sumber daya manusia. Ya, itu yang menjadi visi kami ya, visi paslon nomor urut 2 ini kan menciptakan Bekasi yang madani, maju, berdaya saing, dan ihsan. Di mana ihsan itu sudah menjadi visi Kota Bekasi lebih dari 2 dekade. Itu kan akronim dari indah, harmonis, sejahtera, aman, dan nyaman. Ya, sebenarnya sudah komprehensif. Visi itu bisa menjawab semua persoalan di Kota Bekasi kalau diturunkan dalam bentuk program kerja yang targeted gitu, menjadi problem solving dari semua persoalan yang ada di Kota Bekasi. Persoalan sumber daya manusia ini berarti kan akarnya mulai dari pendidikan ya, pendidikan dan juga kesehatan. Karena sumber daya manusia yang baik itu juga terjaga kesehatannya, baik secara fisik maupun psikisnya. Jadi memang kompleks Mbak Siva persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti persoalan transportasi saja. Selama ini kan kita melihat bahwa masyarakat itu seperti dibiarkan mencari solusi sendiri bagi permasalahan transportasinya. Kita lihat nih sekarang khususnya di Kota Bekasi, transportasi yang eksis itu apa? Angkot ya. Angkot itu juga sudah tidak semua wilayah terlayani oleh angkot. Rumah saya di Perumnas 1. Itu hampir sudah tidak lagi ada lagi angkot yang beroperasi. Sehingga kami harus cari solusi sendiri. Kalau tidak ojek online, beca juga sudah nggak ada tuh Mbak Siva ya. Ya orang akhirnya kecenderungannya mengambil kredit motor yang sekarang sudah semakin mudah ya, gampang untuk mengambil kredit motor, walaupun akhirnya kredit macetnya juga banyak gitu. Itu masyarakat dibiarkan untuk mencari solusi sendiri gitu. Pemerintah tidak hadir. Itu tadi angkot yang eksis. Lalu ada yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, itu ada Trans Patriot, lalu Bis Kita. Nah itu pun juga belum maksimal ya. Maksud saya Kota Bekasi ini sebagai kota metropolitan, kita ada komuter lain yang efektif berjalan, kemudian ada LRT, ada MRT, begitu. Sebenarnya kalau ini diintegrasikan dalam satu sistem transportasi, masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Misalnya di jalan-jalan protokol ya, jalan besar itu bisa dilayani oleh Midbus seperti Bis Kita ataupun Trans Patriot. Tapi tentu jumlahnya harus diperbanyak ya, pelayanannya harus diperbaiki. Kemudian juga yang angkot-angkot ini bisa dikonsentrasikan ke jalan-jalan lingkungan, jalan kecamatan, jalan kelurahan, tapi bisa maksimal melayani kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakatnya terfasilitasi sampai dalam ya, dengan mudah dan murah. Sekarang memang ojek itu bisa jadi solusi ya, tapi kan tidak semua mahal, tidak semua orang bisa menjangkau. Gitu. Tapi kalau angkot jauh lebih murah, dan kalau itu bisa difasilitasi oleh pemerintah ya, kita sudah banyak kok sebenarnya success story-nya. Kita bisa tinggal mencontoh, kemudian memodifikasi sesuai dengan kondisi di wilayah kita sebenarnya.
Gitu, Oke. Mbak. Dalam setiap perhelatan pilkada, masing-masing pasangan calon kan tentu punya visi dan misi. Kalau kita Betul. bicara tentang visi misi terlalu gamblang seperti itulah ya. Tetapi apa sebetulnya Bu Nurul yang dijanjikan oleh pasangan U dan Nurul kepada masyarakat jika ditakdirkan Allah terpilih sebagai wali kota dan calon wakil wali kota mendatang? Tentu janji-janji kami itu harus sesuai dengan visi misi yang sudah kami daftarkan ke KPU Kota Bekasi ya, di mana visi misi kami adalah Kota Bekasi maju, berdaya saing dan ihsan. Di situ ada 8 visi yang kami sampaikan, kemudian ada program prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2025 sampai tahun 2029 yang ada 15 poin, tapi ini sifatnya umum ya. Jadi contoh nih misalnya ya, peningkatan derajat kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Oke. Ini kan masih umum, teknis pelaksananya seperti apa begitu, itu kan masih harus perlu dijabarkan. Lalu penguatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar serta dukungan bagi warga pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Kemarin kita mungkin, bukan kemarin, tapi setiap tahun pasti kita akan berhadapan dengan isu PPDB online, di mana jumlah siswa yang bisa diserap oleh sekolah negeri itu tidak sebanding dengan kemampuan sekolah negeri atau jumlah sekolah negeri yang ada, baik itu SMP maupun SMA. Yang SMA ini malah lebih kompleks karena tidak di bawah kewenangan pemerintah kota, itu adanya di pemerintah provinsi. Nah, ini kan selalu menjadi permasalahan. Nah, kalau kita lihat tahun ini sebenarnya PPDB online SMP ya di Kota Bekasi itu sudah jauh lebih baik. Karena lebih sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau sekarang kan dibuat itu 40 ya, 40 siswa per kelas. Tidak ada penambahan. Keributan yang terjadi itu ya ributnya di calo sih sebenarnya. Masih banyak calo-calo. Selama ini bisa terakomodir begitu. Nah, di tahun ini tidak bisa terakomodir karena Pak PJ Wali Kota tegas membatasi hanya 40. Itu pun ada perjanjian bahwa nanti tahun depan menjadi 38 per rombel, nanti menjadi 36, 34 sampai akhirnya mencapai jumlah idealnya 32. Nah, itu yang sesuai dengan aturan kan 32 sebenarnya per kelas. Itu termasuk hal yang ingin kami benahi lah. Di samping nanti perlu ada penambahan tenaga guru yang simultan dengan pembangunan sekolah-sekolah negeri baru gitu, misalnya baik itu SMP maupun SMA. Walaupun SMA kewenangan dari pemerintah provinsi, tapi kita bisa melakukan pengusulan. Kemudian juga pembangunan PTN, Mbak Siva. Ini menjadi salah satu program kami juga. Memang itu kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah kota dalam hal ini bisa mengusulkan dan menyediakan lahannya. Di Kota Bekasi ini kan lahannya terbatas ya. Tapi kita akan berupaya supaya kita bisa memfasilitasi itu. Pemerintah bisa membangunkan perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi. Jadi anak-anak Bekasi nggak usah keluar Bekasi ya, di sini ada. Karakter masyarakat Betawi terutama ya, yang itu jumlahnya mungkin sekitar 30% ya, penduduk Bekasi begitu, yang asli Bekasi, Betawi atau Sunda begitu ya, Betawi Sunda itu kan sekitar 30%. Nah, ada karakter khusus nih, mereka biasanya tidak terlalu suka merantau, beda dengan suku-suku lain begitu ya, Jawa, Sumatera gitu, itu kan ada tradisi merantau. Nah, kalau orang Betawi ini tradisi merantaunya minim gitu. Yang dekat-dekat aja, ya, dekat-dekat aja, apalagi anak perempuan nih agak susah dilepas untuk keluar kota, walaupun dia misalnya dapat perguruan tinggi negeri di luar kota, luar provinsi, itu akhirnya nggak diambil gara-gara orang tuanya tidak sampai hati melepas gitu. Kalau ada perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi, tentu ini kan jadi bisa memberikan peluang lebih besar untuk warga Kota Bekasi kuliah di perguruan tinggi negeri. Gitu. Oke, jadi banyak program-program atau janji-janji yang akan dilaksanakan oleh pasangan U dan Nurul. Nah, Bu, kalau bicara tentang pemerintahan, tentu juga kita bicara tentang bagaimana tata kelola yang baik ya, pemerintahan yang bersih. Kita tidak ingin ketika masa jabatan akhirnya dengan proses hukum dan yang lain-lainnya. Apa konsep yang ada di pasangan U dan Nurul dalam hal menciptakan tata kelola yang bersih ini di Kota Bekasi? Regulasi terkait pengelolaan pemerintahan daerah itu kan sudah ada, Mbak Siva. Kita tinggal jalankan saja, mudahnya seperti itu. Dan jangan korupsi.
Itu aja sih sebenarnya kalau mau pemerintahan yang baik, jalankan sesuai dengan regulasi dan jangan memberi contoh kepada bawahan kita. Pemimpinnya harus bersih, jangan korupsi dan jangan minta setoran macam-macam begitu ke bawahannya. Karena yang ada saat ini seperti itu di Iya, beberapa NGO kalau ya. kalau pimpinannya ini minta setoran macam-macam itu sama saja menyuruh anak buahnya untuk korupsi. Iya kan? Iya. Jadi mudah sebenarnya Mbak Siva. Mulai dari diri sendiri, kita harus bersih, jangan korupsi dan jangan menyuruh orang lain untuk korupsi. Jadi jangan cuma kita aja yang bersih nih, tapi anak buah kita, misalnya kepala-kepala dinas, kepala-kepala bagian atau kepala bidang, kita minta setoran atau diberi penugasan yang non budgeting. Ya mau cari dari mana? Saya kan 10 tahun di KPU ya. Jadi saya juga paham bagaimana mengelola keuangan negara begitu. Kalau yang non budget itu pasti kita akan repot sekali. Misalnya ada perintah-perintah yang non budget itu luar biasa itu. Dan itu sebenarnya bentuk korupsi. Mudahnya gini lah, sedikit berbagi pengalaman aja nih. Ada perintah misalnya, perintahnya itu positif sebenarnya, mengadakan santunan yatim piatu, tapi tidak ada budget ya. Kemudian misalnya kita patungan nih, itu mungkin bisa dari situ, tapi kan jumlahnya kecil. Betul. Akhirnya ngambil yang non budget gitu. Sebenarnya perintahnya bagus ya, santunan yatim piatu, tapi itu di luar program. Di satker kita, maka tetap yang non budget itu adalah peluang korupsi. Maka menurut saya nih ke depan jangan seorang pemimpin itu memberikan penugasan-penugasan yang non budget kepada bawahannya. Gitu. Jadi akan mencari lubang-lubangnya di mana nanti ya. Termasuk nanti ditertipkan itu pengadaan-pengadaan supaya tidak ada lagi lah istilahnya potongan sekian persen gitu. Itu harus bersih dan harus dicontohkan oleh pimpinan tertingginya di lembaga, dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke. Baik, Anda warga Kota Bekasi yang ingin bergabung langsung silakan Anda bisa hubungi kami di 8816363 atau juga melalui WhatsApp kami Anda bisa kirimkan komentar di 0815111007. Pun dulu kita tahu Kota Bekasi ini perkembangannya cukup luar biasa ya. Mungkin juga dalam sisi ekonomi begitu banyak mal-mal dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana sesungguhnya Ibu melihat terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan dielaborasi dengan pembangunan yang ramah lingkungan? Nah, itu terkait dengan pembangunan infrastruktur memang harus juga diperhatikan persoalan lingkungan hidupnya ya. Jangan sampai kemudian itu menyalahi aturan yang berlaku, misalnya terkait dengan air tanah atau wilayah-wilayah yang berdekatan dengan sungai dan lain sebagainya. Tapi yang juga penting Mbak Siva sebenarnya keindahan kota ya, tata kota yang nyaman, yang asri begitu. Cuma persoalannya memang kadang-kadang program kita di daerah itu akhirnya tumpang tindih dengan proyek nasional misalnya. Kita lihatlah pembangunan jalan, misalnya kan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Tapi kemudian dia melintasi ikon-ikon kota misalnya, jadi kan itu merusak keindahan sebenarnya ya, kecuali kemudian dilakukan penataan ulang gitu. Kalau terkait dengan infrastruktur, saya juga ingin bicara soal kebutuhan Gen milenial dan Gen Z tuh. Nah, menarik ini ya. Karena mereka potensial ini ya Bu, mereka ya. Akan kesulitan untuk mendapatkan hunian. Tidak ada kemampuan ekonomi untuk mendapatkan hunian. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian kami. Kami ke depan ingin menyediakan fasilitas hunian vertikal yang dikhususkan untuk Gen Z dan milenial. Karena mereka ini nih yang diprediksi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hunian gitu. Tanah di Kota Bekasi ini kan sudah semakin sedikit ya yang tersedia begitu, karena sudah dihuni baik itu perumahan dan lain sebagainya. Jadi kita paling bisa menyediakan bentuknya apartemen, kemudian rumah susun gitu ya, baik itu sewa maupun yang milik. Tapi kalau ditaruh di ujung-ujung kota misalnya,
tentu juga mobilitasnya akan terganggu. Maka sebaiknya hunian-hunian vertikal itu ada di tengah kota memang. Nah, kalau dia ada di tengah kota, artinya perlu ada penataan ulang kawasan kota. Tapi bagaimana itu dilakukan, jangan menzolimi masyarakat yang ada di situ. Jadi kalau terkait dengan infrastruktur, saya melihat perlu banyak hal yang ditata ulang, Mbak Siva. Termasuk tadi ya, kan kita ada keinginan untuk membangun perguruan tinggi negeri. Yang belum kita miliki juga, Mbak Siva, perpustakaan. Perpustakaan daerah yang representatif, yang itu bisa menjadi yang bikin nyaman gitu ya. Itu bisa jadi tempat nongkrongnya anak muda, tapi mereka juga bisa terpicu untuk menambah literasinya lewat bacaan. Jadi tidak hanya lewat gadget gitu ya. Saya lihat nih anak muda sekarang ini kan rentang konsentrasinya semakin berkurang karena mereka terbiasa mengkonsumsi video-video pendek. Sehingga membaca lebih dari 5 menit, apalagi 1 jam itu rasanya sudah terlalu lama bagi mereka karena terbiasa memperoleh informasi-informasi yang sifatnya instan. Nah, kita nggak bisa biarkan seperti ini. Nanti sumber daya manusia kita itu akan semakin menurun kualitasnya. Mungkin Mbak Siva pernah lihat ya video-video di TikTok atau di medsos lain, di platform lain, ada tes gitu misalnya. Ibu kota Jawa Timur apa? Itu aja kok nggak tahu gitu kan, padahal itu kan pelajaran yang sifatnya dasar sekali. Bahkan ada yang hitung-hitungan sederhana juga ternyata tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ini kan sudah bukti penurunan kualitas sumber daya manusia kita. Kalau ini dibiarkan, budaya literasi itu tidak dibangun secara serius nih di Kota Bekasi, saya nggak tahu nih nanti generasi muda kita kualitasnya seperti apa. Jadi ngebayangin kalau Bekasi punya perpustakaan yang cukup menarik, representatif, tempat anak-anak ngopi, baca bukunya lebih lama, baca buku. Mereka yang produk digital juga ada, e-book atau apa video-video edukasi. Mereka bisa nyaman di situ. Dan perlu Mbak Siva nih dibudayakan blank spot di wilayah-wilayah, di fasilitas-fasilitas umum, di taman atau pada saat CFD itu 1 jam blank spot, tidak ada sinyal, ya kan? Jadi orang di situ bersosialisasi, atau di perpustakaan jadi itu kayak demo-demo ya di blank spot ya. Jadi dia terpaksa harus bersosialisasi kan, bukan lagi bicara dengan teman digital yang jauh di sana, tapi dengan kanan kirinya begitu. Kita membangun budaya yang lebih manusiawi. Dunia digital itu kan menjauhkan kita dari yang mendekatkan dengan yang jauh, tapi tidak ada ikatan emosional. Kita nggak bisa lihat gesturnya, kita tidak bisa lihat wajahnya secara langsung. Tapi kalau kita bersosialisasi di pusat-pusat kegiatan publik itu, bersosialisasi dengan cara tradisional seperti zaman dulu begitu, mungkin itu bisa lebih membangun kemanusiaan kita, Mbak, sebenarnya ya. Karena mereka ini potensial ya, anak-anak yang potensial. Jadi harus serius Mbak, membangun peradaban dan membangun sumber daya manusia ini, terutama generasi muda itu harus benar-benar serius, harus dilakukan dari sekarang. Ketika Bu Nurul sempat mungkin bertemu dengan anak-anak milenial ini, anak-anak yang sekarang dengan gadget dan yang lain, seberapa optimis sih mereka masih melihat perhelatan pilkada ini, Bu? Atau mereka sudah tidak peduli mau siapapun wakilnya, walinya seperti itu di Kota Bekasi? Kalau mau jujur, sebenarnya mayoritas mereka sudah tidak peduli. Nggak tertarik ya mereka? Tidak terlalu tertarik dengan perhelatan politik apapun ya. Mereka itu lebih tertarik pada gimmick. Jadi pada saat mereka nanti melaksanakan hak pilihnya, yang akan dipilih itu yang lebih bisa masuk ke alam bawah sadar sebenarnya, dengan gimmick ya, mungkin tampilan-tampilan visual dengan jargon, tagline yang itu mudah ditangkap gitu. Karena jujur aja nih, kadang-kadang mereka juga nggak mau berpikir terlalu rumit, padahal mereka itu kritis loh sebenarnya. Anak-anak muda ini sebenarnya kritis. Makanya mereka anti kemapanan sebenarnya kan, lebih mudah untuk berekspresi. Makanya kadang dianggap songong kalau bicara ke orang tua atau ya orang yang lebih tua dari dia, walaupun bukan orang tuanya gitu ya, orang lain, karena mereka lebih mampu mengekspresikan perasaannya. Cuma ya itu karena
kesalahan kita juga sih orang tuanya yang membiarkan mereka terlalu lama di dunia digital Betul. gitu ya, yang kita tidak memaksa mereka untuk lebih serius belajar mungkin ya, Mbak Siva ya. Jadi ini harus kita perbaiki. Kita yang harus tebus kesalahan itu, tetap harus membimbing mereka. Kita ingin bergabung bersama kami, silakan. Anda bisa bergabung di 8816363 atau juga melalui WhatsApp. Bu Nurul, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana potensi anak muda, lalu bicara tentang infrastruktur yang ada di Bekasi, termasuk juga bagaimana mengelola dengan ramah lingkungan. Nah, di sisi lain kan Ibu diuntungkan karena satu-satunya kandidat perempuan ya di dalam Pilkada Kota Bekasi. Nah, apa program-program yang Ibu tawarkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat perempuan lah ya, terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok-kelompok rentan yang ada di Kota Bekasi, Bu Nurul? Ya, kelompok rentan di Kota Bekasi itu juga menjadi perhatian kami ya, sehingga ada beberapa program yang kami coba tawarkan. Di antaranya seperti bantuan tunai untuk lansia. Nah, lansia ini kan sebenarnya mungkin sudah tercover ya dengan bantuan sosial yang ada, tapi tidak secara khusus menyasar lansia. Nah, ini kami coba tawarkan kepada masyarakat sebagai salah satu program untuk memberikan bantuan tunai kepada lansia. Bahkan lebih jauh lagi sebenarnya, kami juga ingin memberikan layanan perawatan untuk lansia terlantar. Ya, kalau mimpi saya lebih besar itu sebenarnya kita punya sanatorium ya, sanatorium untuk merawat orang-orang yang memang sudah tidak bisa dirawat oleh keluarganya, tidak diserahkan ke dinas sosial. Ya, ya mungkin bisa bekerja sama dengan dinas sosial, tapi lebih baik lagi kalau kita punya sarananya sendiri. Jadi pengelolaannya langsung di pemerintah daerah. Tapi ini jangka panjang lah Mbak Siva itu, karena kan kompleks ya. Betul. Itu mungkin sekarang bisa dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di dinas sosial. Nah, kemudian untuk disabilitas ini juga menjadi perhatian kami. Kami ingin kedepannya fasilitas di tempat-tempat umum itu lebih ramah disabilitas. Nah, sekarang ini kan sebenarnya sudah ada nih. Seperti jalan itu sudah bergerigi gitu supaya bisa memandu tunanetra, tapi tidak bisa dipakai oleh pengguna kursi roda Mbak, karena jalannya terjal begitu ya, kemudian ada pembatas-pembatas gitu. Itu maksudnya kan supaya motor tidak masuk ke situ ya, sementara tapi kursi di roda sisi lain itu jadi menghalangi pengguna kursi roda. Banyak hal. Kalau fasilitas-fasilitas umum pemerintah seperti kantor, kemudian rumah sakit itu kan sebenarnya sudah ya. Tapi yang di jalan-jalan ini yang belum, menurut kami masih belum ramah disabilitas. Lalu kami juga menaruh perhatian kepada para orang tua tunggal. Jadi problem di negara-negara seperti Indonesia ini, ketika ada perceraian, kemudian anak ikut ibunya, nah si bapak ini ada kecenderungan tidak memberikan nafkah sesuai dengan putusan pengadilan, gitu. Ya semaunya aja. Kalau di negara-negara maju kan langsung dipotong ya dari gajinya, langsung masuk ke rekening mantan istri atau langsung ke anaknya begitu. Kalau di kita kan enggak Mbak. Jadi walaupun putusan pengadilan wajib memberi nafkah 5 juta per bulan misalnya, nyatanya tidak seperti itu. Ya itu juga kembali lagi sih ke kemampuan dari si laki-lakinya. Tapi kadang-kadang yang mampu pun tidak menjalankan kewajibannya. Jadi kami nanti akan memberikan bantuan untuk janda orang tua tunggal. Nah, tentu ada proses ini ya, seleksi lah, ada verifikasi gitu bagaimana kondisi perekonomiannya. Kalau yang janda orang tua tunggal tapi mampu tentu tidak mendapatkan fasilitas itu, tapi yang butuh bantuan akan kami fasilitasi. Lalu kami juga menaruh perhatian terkait dengan kebutuhan sekolah. Pemerintah kan sudah mencanangkan program makan siang gratis. Ya, itu kan menjadi satu solusi lah untuk persoalan gizi gitu. Nah, kami di tahun ajaran baru itu akan memberikan seragam, buku dan tas gratis kepada siswa baru ya. Jadi kelas 1 SD, kelas 1 SMP itu nanti kami fasilitasi seragam, buku dan tas gratis. Lalu yang terkait dengan kesejahteraan.
baik itu ASN, TKK, dan juga guru-guru honorer. Nah, itu kami akan melakukan program peningkatan kesejahteraan, tentu lewat peningkatan honornya atau tunjangan-tunjangannya. Itu menjadi salah satu program kami, termasuk juga memberikan insentif dan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru ngaji, ustadz, ustadzah, serta pengelola tempat ibadah, marbot, gitu, dan pengelola gereja atau rumah ibadah lain ya, kalau itu dibutuhkan. Lalu juga Mbak Siva yang terkait dengan pemilih perempuan nih, kami menaruh perhatian juga kepada ibu-ibu rumah tangga. Jadi nanti akan ada program yang tagline-nya itu emak-emak naik level. Jadi kami akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada ibu rumah tangga. Nantinya ujungnya sih dia bisa menghasilkan lah secara ekonomi ya. Tapi ada satu lagi yang tidak menjadi perhatian banyak orang, ibu rumah tangga yang punya kemampuan akademik bagus, dan dia punya keinginan untuk bisa berkarir di dunia pendidikan misalnya, tapi dia tidak bisa melanjutkan pendidikan. Seperti misalnya dia SMA, pendidikan terakhirnya, dia mau S1 nih. Tapi karena usianya sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah maupun lembaga swasta, akhirnya dia tidak melanjutkan pendidikannya, padahal dia cerdas, punya kemampuan akademik bagus misalnya ya, tapi harus mengalah karena kebutuhan anak-anaknya dulu. Betul. Itu bisa kami fasilitasi, termasuk juga kalau mau mengambil S2. Nah nanti ini paralel nih dengan program perguruan tinggi negeri. Ataupun dengan penambahan unit-unit sekolah negeri baru, karena bisa diambil guru-gurunya dari situ. Karena kami juga punya program untuk menambah tenaga pengajar supaya tidak timpang. Sekarang kan guru, ini Pak UU nih sebenarnya yang lebih menguasai ya. Guru-guru itu rata-rata mengajar melebihi dari kewajibannya. Harusnya misalnya per minggu itu hanya berapa jam akumulasinya, ternyata dia mengajar lebih dari itu tanpa ada penambahan honorarium. Ini kan problemnya karena apa? Karena kurang tenaga pengajar di Kota Bekasi. Jadi kalau ditambah sekolahnya pun, kalau tidak ada gurunya, kan nanti jadi guru-guru yang ada ini akhirnya jadi double job begitu. Jadi kami akan secara sistematis memperbaiki dunia pendidikan di Kota Bekasi dengan menambah tenaga pengajar, menambah unit sekolahnya, memberikan fasilitas kepada tenaga pengajar maupun juga kepada muridnya. Jadi agar akses pendidikan juga merata ya? Iya betul, merata tapi tidak bikin sengsara guru gitu. Karena guru juga kan kalau dia dipaksa mengajar lebih dari waktu ideal gitu ya, dari akumulasi waktu idealnya, kualitas dia mengajar itu juga akan berpengaruh kan? Karena sudah capek dia tadi sudah capek, dia tidak bisa menambah wawasan dengan membaca, menambah pengetahuan, ikut seminar atau ikut pelatihan gitu. Iya, Bu Nurul, tadi di awal kita juga sempat bicara tentang transportasi, moda transportasi di Kota Bekasi ya, termasuk juga yang ramah disabilitas atau juga ramah perempuan. Nah, di sisi lain bicara tentang transportasi, kita tidak bisa mengabaikan bagaimana Kota Bekasi ini kalau setiap weekend ya, macetnya udah cukup luar biasa. Ditambah lagi sekarang galian-galian yang masih bertambah crowded. Nah, apa kira-kira konsep penataan seperti apa sih yang ada di benak Bu Nurul dan juga Pak U untuk mengatasi kemacetan di Kota Bekasi ini? Kita memulai ini kan tidak dari nol ya Mbak Siva, sudah terlanjur seperti ini. Betul. Penataan kotanya memang akhirnya tumpang tindih antara daerah hunian, perumahan dengan sentra-sentra ekonomi dan perkantoran. Maka setiap hari, bahkan mungkin sepanjang waktu produktif ya, bukan cuma jam berangkat kerja atau jam pulang kerja, itu pasti terjadi kemacetan di Kota Bekasi ya kan. Jadi itu memang perlu penataan secara menyeluruh sih menurut saya. Pelebaran jalan itu pasti tidak mudah ya. Pelebaran jalan yang harus dibenahi menurut saya dibatasi jumlah kendaraan yang ada di jalan. Kita bisa meniru konsep Jakarta misalnya dengan menggunakan ganjil genap gitu, atau masyarakat dipicu untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi, lebih banyak menggunakan kendaraan umum.
Tapi Nah, kan itu tadi harus transportasinya itu mumpuni kan dulu ya. harus bagus dulu, Ah, baru itu bisa berjalan. Orang jadi, ah udahlah daripada capek pakai kendaraan umum aja. Saya betul. kalau ke Jakarta juga kalau misal jalan LRT sendiri ya. lebih senang pakai kendaraan umum Betul. karena sudah nyaman. Ah, Nah, kita berharap nanti Bekasi juga kedepannya seperti itu. Kalau daerah-daerah yang memungkinkan untuk dilakukan pelebaran jalan, ya itu menurut saya memang harus dilakukan. mm-mm. Karena dengan beban mobilitas, kemudian jumlah penduduk yang semakin naik, mau tidak mau memang harus ada wilayah-wilayah yang diperlebar itu jalannya. Kalau tidak, nggak akan stuck gitu. Kemacetan itu akan menjadi problem sehari-hari dan itu memicu stres masyarakat. Hmm, Stres ya kan kita nggak cuma bicara kesehatan secara fisik ya, kesehatan mental ya. mental itu juga penting Betul. gitu, meningkatkan Berangkat macet, pulang macet ya. kinerja, sumber daya itu perlu menjaga kesehatan mental. Jadi kalau berangkat sudah macet, pulang juga Hmm. macet, udah pusing duluan ini Nah, ya. udah pasti nanti kan pengaruh bagaimana komunikasi di keluarga Betul. akhirnya. Nah, satu hal lagi ya, kalau bicara Bekasi kita juga tidak bisa mengabaikan bagaimana histori Bekasi ya. Histori Bekasi ini tentu ada dijawantakan dengan tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat yang ya akan dikenal orang lah ya. Kalau kita ke Jawa tuh kan rasanya enak ya. Ya, Kalau kita mau nyari oleh-oleh tinggal ke tempat ini gitu ya. Mau nyari apa tinggal ke sini. Nah, untuk apa upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata, mengembangkan potensi pariwisata agar menjadi pendapatan daerah seperti apa Bu Nurul? Kota Bekasi mungkin memang minim ya tujuan wisata. Ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dioptimalkan. Yang sedikit itulah yang harus kita Dioptimalkan. optimalkan. Kita punya situ-situ Iya, gitu ya, mungkin betul. itu bisa kita perbaikilah pengelolaannya secara profesional sehingga jadi nyaman untuk menjadi tujuan wisata. Nah, kemudian kalau wisata perkotaan ini kan sebenarnya banyak nih mall-mall gitu ya, Ya. hanya tinggal dikemas supaya itu optimal nanti menjadi PAD Kota Bekasi. Nah, tapi yang juga penting wisata sejarah. Nah, ini yang Nah, penting ya. wisata sejarah kan Kota Bekasi punya beberapa gedung bersejarah gitu ya, wilayah-wilayah yang bersejarah itu juga bisa dikembangkan. Eh, dan setahu saya itu sudah berjalan juga ya, tapi tidak maksimal. Maksudnya dikelola oleh komunitas, bukan jadi bagian dari program pendidikan di Kota Bekasi. Padahal itu sebenarnya bisa dikelola. Jadi misalnya dari mulai TK atau SD itu sudah diajari bagaimana mengenal Kota Bekasi. Betul. Dari akar sejarahnya gitu. Di Kan dekat bisa data tuh ada tugu tuh. daripada anak-anak diajak jalan-jalan keluar kota gitu, ke Jungle Land atau apa gitu. Mungkin Mending mereka kenalkan juga sejarah ya. dikenalkan dengan sejarah Bekasi gitu. Atau tadi penataannya masih kurang optimal, mungkin seperti itu bisa jadi juga ya Bu? Bisa jadi. Jadi banyak hal lah menurut saya yang bisa dikembangkan, tapi kita harus duduk bareng nih pemerintah, kemudian juga dengan tokoh-tokoh Kota Bekasi yang mengalami perubahan Bekasi dari masih lowong sampai padat seperti ini, lalu juga expertise di bidang itu Mbak. Jadi dalam hal apapun menurut saya pemerintah melangkah itu harus menyertakan juga para ahli di bidangnya ya, sehingga kita tidak misleading lah, tidak salah arah. Kemudian antara satu bidang pembangunan di satu bidang dengan bidang lain itu terkait satu sama lain gitu, sehingga pembangunannya itu nothing left behind lah, nothing left behind, tidak ada yang kemudian tertinggal, tapi semuanya dibangun bersama-sama, maju bersama-sama. Kalau ngebayangin di Jakarta banyak museum-museum yang bikin anak-anak tertarik. Kita belum punya. Makanya kalau jadi tuh ada komplek perpustakaan, di situ kan bisa ada museum. Jadi satu tempat gitu ya. Pusat aktivitas gitu. Kalau perlu di situ ada gedung pertunjukan, gedung kesenian yang modern, begitu. Jadi seniman-seniman kita itu bisa melakukan performance di situ. Anak-anak kita yang mau berekspresi, mau itu kesenian modern, mau itu kesenian tradisional, mereka bisa berekspresi di situ, difasilitasi, gitu Mbak. Jadi bayangan saya itu ada satu komplek khusus ya untuk mengembangkan peradaban kita sebenarnya. Jadi kalau mau di situ deh tempatnya ya. Betul. Baru hal yang paling penting dari setiap persoalan-persoalan yang ada di perkotaan seperti itu adalah akses kesehatan ya.
Iya, betul. Karena ini masyarakat tuh tidak terlalu pusing lah berapa anggaran misalnya APBD segala macam, yang mereka menjadi fokus adalah bagaimana mereka dapat mengakses kesehatan dengan baik, diberikan fasilitas yang baik. Nah, bagaimana selama ini Ibu mencermati atau melihat atau obrolan lah dari warga yang ada, dan apa yang akan Ibu lakukan agar masyarakat ini mendapatkan akses kesehatan secara merata? Ya. Kalau Kota Bekasi sebenarnya itu sudah universal health coverage ya. Artinya semua orang yang berKTP DKI bisa KTP Kota Bekasi itu bisa mendapat akses kesehatan gratis walaupun dia bukan peserta BPJS kesehatan. Ya, karena sudah tercover dari yang lain nih yang sudah menjadi peserta BPJS kesehatan. Hanya yang perlu diperbanyak sebenarnya adalah ininya Mbak Siva, fasilitas kesehatannya, lebih mendekatkan ke masyarakat. Memang sih selama ini kan pelayanan BPJS kesehatan itu bukan cuma di rumah sakit pemerintah ya, tapi bisa juga di swasta. Tapi tetap saja nih kalau saya lihat nih di bagian pelayanan BPJS kesehatan itu pasti membludak, pasti banyak, dan orang datang ke rumah sakit itu bisa dari pagi subuh, ya untuk antri tiketnya aja dari subuh gitu, kemudian nanti pelayanannya bisa sampai sore. Artinya kan masih kurang nih sentra-sentra pelayanannya, walaupun sudah dibantu oleh rumah sakit swasta. Maka perlu sih menurut saya pemerintah itu membangun rumah sakit tipe D ya. Kita kan sudah punya di Jati Sampurna dan Bekasi Utara ya. Nah, kalau perlu dibangun di setiap kecamatan. Di samping ada puskesmas yang juga berjalan, tapi puskesmas itu pelayanannya kan jamnya juga terbatas. Perlu itu dikembangkan sentra-sentra layanan kesehatan ya, puskesmas yang pelayanannya bisa 24 jam. Ya, jadi masyarakat kapanpun membutuhkan layanan kesehatan dia bisa datang. Kan kedaruratan itu nggak cuma di siang hari, ya kan, malam hari atau sore hari juga bisa terjadi. Tapi mereka nggak bisa datang ke dokter. Kalau rumah sakit itu harus ke UGD baru bisa mendapat layanan BPJS kesehatan. Kalau dia berobat dia nggak dapat layanan itu, kecuali dia datang ke Paskes pertama. Itu hanya bagi peserta BPJS kesehatan. Yang bukan peserta BPJS kesehatan tentu tidak bisa mendapatkan layanan itu. Kalau dia hanya sekedar pemeriksaan ya, dia harus datang ke UGD. Kalau dianggap tidak darurat dia tidak bisa mendapatkan layanan. Nah, menurut saya perlu dibangun ya program tambahan dari BPJS Kesehatan. Jadi program tersendiri dari pemerintah daerah, dibiayai oleh pemerintah daerah, tapi memang mungkin pelayanannya hanya bisa dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit tipe D yang ada di kecamatan-kecamatan. Baik itu untuk peserta BPJS Kesehatan maupun yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kita mungkin pernah terpukau ya dengan program Kartu Sehat. Nah, Kartu Sehat itu sebenarnya bagus ya untuk diberikan ke masyarakat, tapi kan tidak selektif. Penggunanya bisa siapa saja. Bahkan orang yang secara ekonomi mampu sebenarnya itu juga difasilitasi oleh Kartu Sehat. Nah, kalau mentalitas orang kita itu bagus, mungkin nggak apa-apa nih, karena orang cukup tahu diri lah, dia mau pakai atau tidak. Jangan dipakai lah ya kalau mampu ya. Harusnya kan seperti itu. Tapi kan kenyataannya masyarakat ini mental gratisannya masih cukup tinggi ya. Mobilnya bagus loh, diantar ke rumah sakit pakai kartu. Malah dimanfaatkan gitu, program yang bagus itu. Nah, ke depan ini perlu penyempurnaan gitu. Jadi di samping sudah ada fasilitas dari pemerintah pusat, dari BPJS Kesehatan, lalu ada universal health coverage, pemerintah daerah juga harus menggulirkan program yang bisa memfasilitasi orang-orang yang tidak mengalami kedaruratan, tapi dia perlu berobat, begitu Mbak Siva. Itu nanti bisa dilayani di puskesmas dan di rumah sakit tipe D. Nah kemarin juga kita sempat mendengar terkait dengan maraknya begal atau juga aksi-aksi yang dilakukan oleh anak-anak sekolah lah ya. Terakhir kemarin ada 7 yang meninggal dunia akibatnya. Nah, ini kan yang kadang-kadang seolah-olah terabaikan ya, bagaimana menciptakan keamanan, menjaga anak-anak ini. Nah, Ibu melihat ini lebih kepada kontrol dari keluarga yang kurang, atau tadi pendidikan di sekolah yang memang tidak efektif, atau seperti apa sih Bu? Karena
sampai sekarang juga anak-anak sudah tidak ragu lagi loh. SMP mereka memegang senjata dan ini terjadi cukup luar biasa di Kota Bekasi. Ya itu problemnya memang nggak bisa kita lihat dari satu sisi ya. Iya. Itu bisa berangkat dari rumahnya, mungkin dia tidak nyaman di rumahnya, sehingga kemudian lebih memilih untuk ngumpul dengan teman-temannya, atau dia tidak punya aktivitas positif gitu, sehingga energi anak muda ini kan besar ya. Betul. Energinya itu disalurkan kepada hal-hal yang negatif. Maka kalau dari kami sih ingin nanti ada sentra-sentra aktivitas gitu untuk generasi muda. Tapi ini menurut saya umum sih ya, hampir semua paslon juga menyampaikan program ini. Tapi itu memang perlu, karena untuk menyalurkan energi generasi muda ini mereka memang harus ke fisik sebenarnya, harus ke olahraga atau berkesenian gitu ya. Di samping juga mungkin orang tuanya lebih kita perbaikilah parentingnya. Tapi yang lebih penting lagi kalau terkait dengan keamanan itu, Mbak Siva, kita harus fasilitasi bagaimana keamanan di seluruh pelosok Kota Bekasi itu terjamin. Salah satunya lewat pemasangan CCTV, Mbak. Orang kan kalau dipasang CCTV dan dia tahu ada CCTV itu kan pasti akan lebih berhati-hati ya. Tidak berani melakukan kejahatan. Tapi kalau misalnya terjadi kejahatan pun itu kan ada capture-nya, terekam lah di CCTV, sehingga pihak yang berwajib dalam hal ini polisi mungkin akan lebih mudah untuk menemukan siapa pelakunya. Saya membayangkan sih seperti di negara-negara maju mungkin ya, minim ini blank spot gitu ya, yang tidak tercover atau blind spot. Blind spot itu minim karena CCTV dipasang secara optimal. Jadi seperti perkantoran itu wajib pakai CCTV minimal di pintu masuknya begitu. Jadi kan dia bisa cover tuh area di depannya. Atau mobil, Mbak Siva. Mobil itu juga perlu ada kamera mobil tuh supaya bisa mengcapture kejadian di sekitarnya, sehingga ketika pemerintah atau polisi perlu alat bukti, dia bisa ambil dari situ, dari rekaman-rekaman CCTV yang ada di sekitar kejadian, atau dari rekaman CCTV yang ada di mobil, misalnya dari kamera mobil. Itu saya sering lihatnya di drama Korea, dan menurut saya itu contoh yang bagus, karena banyak kejahatan yang terjadi bisa dipecahkan karena ada rekaman itu, ada CCTV. Kita minimalisir tuh blind spot yang tidak tercover oleh CCTV. Jadi pemerintah nanti atau polisi ya dalam hal ini ya, dia punya command center, dia bisa lihat nih seluruh kota seperti apa. Kalau nggak salah dulu konsepnya Pak Rahmat Effendi itu seperti itu, Smart TV, salah satunya juga begitu. Jadi bisa mengkontrol nih seluruh wilayah yang ada di Kota Bekasi, salah satunya dengan CCTV. Jadi kita bisa tahu bukan cuma yang macet di mana gitu ya. Jadi command centernya itu bukan cuma mengcapture daerah yang macet di mana, tapi juga rawan ya, daerah-daerah rawan gitu, atau fasilitas publik tuh wajib ada CCTV supaya juga mencegah kejadian-kejadian kejahatan gitu di situ. Oke, saya pikir tadi anak milenial doang yang hobi Korea, ternyata bener juga. Masih sempet buat hiburan. Kalau sekarang makin nggak sempet. Jadi satu episode aja bisa ditonton seminggu. Sebentar gitu, tiba-tiba harus ngerjain apa gitu. Baik, Bu, di sesi terakhir ini seberapa optimis Ibu melihat perhelatan Pilkada Kota Bekasi ini? Masyarakat Bekasi itu insya Allah literasi politiknya sudah cukup lumayan lah, untuk tidak dikatakan baik ya. Tapi kalangan terdidiknya cukup banyak, jadi saya optimis bahwa perhelatan di Kota Bekasi ini akan berjalan dengan aman, damai, dan rasional gitu ya. Tapi juga minim konflik. Karena tadi kesadaran masyarakatnya bahwa kita ini heterogen itu sudah besar, sehingga tidak akan memaksakan pilihannya. Jadi kalau saya optimis terhadap kemenangan, saya juga saya optimis. Harus optimis dong ya. Iya, karena kami punya modal besar secara kepartaian ya. Partai Golkar itu kan peringkat 2 nasional, Partai Nasdem peringkat 4 nasional. Walaupun di Kota Bekasi belum punya kursi gitu ya. Golkar punya 8 kursi, kita punya 56.000 suara. Kemudian modal dari paslonnya, Pak UU itu seorang pendidik,
Beliau jaringan di dunia pendidikan juga sangat kuat. Saya aktivis mahasiswa, saya mantan penyelenggara. Kita sama-sama punya jaringan sampai ke grassroots. Yeah. Kita tinggal aktivasi, kita optimalkan, termasuk dengan kegiatan-kegiatan kampanye. Jadi kalau saya terhadap penyelenggaraan pilkada optimis, terhadap kemenangan paslon kami nomor urut 2 juga kami optimis. Kalau bicara tentang pendidikan politik bagi masyarakat Kota Bekasi, Ibu melihat ini sudah rata atau tidak sih? Karena anekdotnya seperti ini, siapapun pasangannya akan kalah ketika ada serangan fajar. Nah itu, jadi saya mengingatkan saja, undang-undang pemilu itu berbeda dengan undang-undang pilkada. Kalau di undang-undang pemilu, pelaku money politik itu kan ya berlaku bagi calon atau tim kampanyenya. Tapi kalau dalam pilkada itu berlaku bagi semua orang, Siva. Jadi walaupun dia bukan bagian dari tim kampanye, bukan calon juga, hanya masyarakat umum lah. Ketika dia ketahuan melakukan money politik, baik bagi yang memberikan maupun yang menerima, itu terkena pasal tindak pidana pemilu. Jadi menurut saya sih sebaiknya tidak dilakukan ya. Jangan dilakukan money politik dalam pilkada, apalagi di Kota Bekasi. Pemilih kita ini pemilih yang insya Allah cerdas lah. Agar siapapun tidak melakukan itu, dan jangan pasangan calon jangan berpikir untuk menjadikan itu sebagai tumpuan kemenangan. Dan bagi masyarakat juga harus punya kepedulian untuk menciptakan pemilu atau pilkada yang bersih. Bayangkan saja kalau kita jual suara kita di TPS hanya dengan 50.000 atau 100.000 atau 200.000, itu bagi calon itu udah jual putus. Iya kan? Artinya ke depan dia nggak akan peduli lagi sama Anda gitu kan. Yang penting uang dia udah diterima ya, udah beli ya. Dan nanti kecenderungannya pasti akan mengambil kebijakan-kebijakan atau ngambil peluang-peluang untuk balik modal. Nah, kita jangan menciptakan pemimpin seperti itu. Itu Mbak Siva. Oke. Jadi satu hari berapa titik ini didatangin Bu Nurul? Semaksimal mungkin Mbak Siva. Ada tim yang membuat kegiatan, kemudian juga ada undangan dari masyarakat. Sepanjang saya ada waktu saya datangi. Baik itu yang rame-rame maupun yang lebih personal ya. Saya juga di posko juga banyak menerima tamu Mbak Siva. Jadi kadang ada masyarakat yang mau komunikasi begitu, kita atur waktunya ketemu di posko, juga ada juga yang seperti itu. Jadi ini terbuka untuk umum poskonya? Di mana poskonya Bu? Kalau posko utama saya di Perumna 1, di Jalan Mawaraya, di situ depan Masjid Al-Amanah. Jadi ya di situ. Kalau dengan jadwal yang sedemikian masih ada waktu untuk keluarga? Yang jelas sudah nggak sempat masak Mbak Tika. Sudah dipencet aja pakai handphone gitu ya? Iya, udah kasih mentahnya aja mereka cari sendiri. Karena saya tidak punya ART. Anak-anak ya inilah gotong royong gitu di rumah gitu ya. Tapi kalau urusan masak, akhirnya udah beli aja deh. Bang, menurut terakhir mungkin apa yang bisa dipesankan kepada masyarakat menjelang 27 November 2024 nanti? Saya menghimbau kepada masyarakat di Kota Bekasi untuk kita sama-sama ciptakan pilkada yang bersih. Jangan tergoda dengan politik uang, karena itu merusak diri kita sendiri dan juga merusak kota kita. Kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik kalau kita masih menerima money politik. Itu mungkin Mbak Siva pesan saya. Jadi 27 November pilih Uda Nurul nomor urut 2. Kok saya malah tidak kampanye? Boleh ya kampanye di sini? Boleh kan, masanya memang masih masa kampanye. Jadi saya berpesan terutama nih untuk pemilih perempuan, karena pemilih perempuan itu 51% dalam daftar pemilih tetap. Nanti 27 November di TPS pilih nomor urut 2, pilih yang ada perempuannya. Karena perempuan lebih mengerti perempuan. Baik, Ibu Nurul, terima kasih waktunya sudah bersama Dakta di tengah aktivitas dan jadwal yang begitu banyak. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Amin. Untuk 27 November nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.